Perumusan Piagam Jakarta. Setelah selesai persidangan BPUPKI yang pertama, pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dilaksanakan persidangan yang kedua pada 10 sampai 16 Juni 1945. Sebelum dilaksanakan persidangan kedua, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Dr. Rajiman Wijodiningrat agar membentuk suatu panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah saya berpendapat? Silakan. Bagaimana jika dalam situasi seperti ini kita menggunakan waktu untuk membentuk badan yang berfungsi untuk menampung saran dan pendapat dalam pembentukan suatu dasar negara? Baiklah, kau atur dan pilihlah jalan yang menurutmu sesuai. Tapi jangan sampai lupa kau memiliki tugas yang harus diselesaikan dan dirundingkan di sidang selanjutnya. Musyawarah Pembentukan Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya sebagai pimpinan musyawarah akan mengatur jalannya musyawarah mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kalian memiliki gagasan yang cocok digunakan untuk rancangan ini, kalian boleh sampaikan. Saya Bung Hatta. Saya menyarankan untuk memasukkan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai sila pertama. Karena menurut saya, syariat Islam merupakan dasar yang paling tepat untuk membangun Indonesia. Meskipun begitu, bukannya malah terkesan sombong. Memang, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Hanya mereka yang tertentu. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai penolakan kalian saat ini menjadi gaduh seterusnya. Saya setuju dengan Subarjo. Saya menyarankan untuk sila kedua kita masukkan kemanusiaan. Kita juga harus membawa persatuan, karena persatuan merupakan hal yang penting yang akan menyatukan kita semua. Rapat tersebut memunculkan gagasan-gagasan yang pada akhirnya membentuk sebuah dasar negara. Setelah dasar negara selesai dibentuk, tiba saatnya para tokoh merundingkan nama yang cocok untuk dasar negara Indonesia. Alhamdulillah, sekarang rumusan dasar negara sudah selesai terbentuk. Saya mengusulkan untuk memberi nama Mukadimah, karena menurut saya dasar negara ini merupakan awal pembuka bagi negara Indonesia. Saya setuju dengan usulan tersebut. Dasar negara ini betullah memang sebagai awal terbentuknya negara Indonesia. Nama yang bagus. Saya setuju dengan Bung Karno, karena nama tersebut menggambarkan bagaimana kita menekankan bahwa dasar negara merupakan fondasi awal sebuah negara. Maaf, saya kurang setuju Bung Hatta. Menurut saya, nama tersebut terlalu berat artinya untuk sebuah konsep dasar negara. Bagaimana untuk sementara kita menamakannya Piagam Jakarta? Saya setuju dengan saudara Yamin Bung Karno. Mengingat sidang ini dilaksanakan di Jakarta, nama Piagam Jakarta sangat cocok untuk dijadikan sebagai nama usulan dasar negara ini. Saya setuju dengan usulan tersebut. Dengan nama tersebut, saya harapkan anak dan cucu saudara kelak dapat mengenang sidang saudara-saudara pada hari ini. Bagaimana? Apakah saudara semua setuju dengan usulan tersebut? Ya, saya setuju. Pada hari tersebut pun, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta telah dibuat. Kemerdekaan pun berhasil dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Kemudian Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dipersilakan kepada Ketua Panitia 9 untuk mengungkapkan hasil kerjanya. Kami dari Panitia 9 telah membuat dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dan inilah isinya. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia 9, Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Gahar Muzakir, Alexander Andreas Maramis, Abi Kusno Cokrosujoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Haji Muhammad Yamin. Sekian, terima kasih.